Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini kita akan belajar mata kuliah penganggaran modul 1, yaitu gambaran umum penganggaran perusahaan. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu agar yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Oke, berdoa mulai. Selesai. Oke. Kemarin kan tugas 1 untuk penganggaran teman-teman sudah merangkum modul 1. Jadi sedikit banyak teman-teman sudah paham apa isi dari modul 1. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Perencanaan dan penganggaran perusahaan. Apa itu perencanaan? Di sini pertama kita akan membahas definisi perencanaan. Sebelumnya, ada beberapa fungsi dari manajemen. Kemarin kita membahas atau kita belajar apa itu akuntansi dan apa itu manajemen. Manajemen itu kan orang-orang yang mengelola perusahaan. Nah, fungsi manajemen itu adalah melakukan perencanaan atau planning, pengorganisasian, organizing, pelaksanaan, activity, dan pengawasan atau controlling. Secara singkat ada penulis lain yang meringkas menjadi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, perencanaan ini adalah tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang akan dilakukan di masa datang untuk mencapai tujuan. Penganggaran ini termasuk dalam perencanaan. Itu tindakan berdasarkan fakta dan asumsi untuk melakukan kegiatan di masa yang akan datang. Itu disebut perencanaan. Tujuannya apa? Sebagai umpan maju atau feed forward agar dapat memberikan petunjuk pada setiap manajer dalam mengambil keputusan operasional sehari-hari. Kalau ada perencanaan, manajer atau karyawan itu bisa bekerja sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan perencanaan itu. Ada petunjuknya, mereka ada langkah-langkah yang diambil saat mereka bekerja. Tuh. Kemudian gambar 1.1 ini adalah hubungan penganggaran perusahaan dengan perencanaan. Di sini teman-teman bisa lihat, penganggaran adalah proses penyusunan anggaran perusahaan yang berarti menguraikan cara menghitung dan menyusun anggaran. Di modul ada penjelasan seperti ini. Hasil dari penganggaran perusahaan adalah anggaran perusahaan. Saat kita melakukan penganggaran, berarti kita melakukan proses menyusun anggaran perusahaan. Kita menghitung-hitung apa saja kebutuhannya, kemudian hasilnya adalah anggaran perusahaan itu. Nanti ada penjelasan lebih rinci mengenai definisi dari penganggaran. Kemudian yang baru masuk Mbak Kut ya. Nanti teman-teman yang baru masuk silakan chat di sini agar saya tidak kelupaan untuk ngabsen. Oke, sekarang jenis rencana. Tujuan. Sebelum menetapkan tujuan, manajemen puncak harus menilai mana variabel relevan. Maksudnya apa? Yang terkendali dan tidak terkendali. Terus kekuatan perusahaan dan kelemahan perusahaan. Tujuan adalah arah untuk mencapai hasil akhir dalam suatu kegiatan, baik itu berupa laba atau bukan laba. Tujuan dapat dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah tujuan yang menyatakan secara luas keadaan atau kedudukan di waktu yang akan datang dan hasil akhir dari aktivitas perusahaan dalam jangka panjang.
secara umum. Kalau yang khusus menggambarkan ruang lingkup yang jelas serta memberikan arah dalam jangka pendek. Tujuan khusus ini umumnya adalah rincian dari tujuan umum. Itu. Ada juga kebijakan dan aturan. Aturan adalah petunjuk, perintah, larangan, kompensasi, dan sebagainya dalam melaksanakan pekerjaan. Itu aturan. Sedangkan kebijakan adalah petunjuk menyeluruh secara lisan, tertulis, atau yang diimplikasikan. Biasanya berisi batas umum dan arah tindakan yang akan dilaksanakan. Ini masih penjelasan-penjelasan saja. Metode itu cara, standar itu satuan pengukuran, kesatuan pengukuran. Jadi sesuai standar. Kalau standar itu semacam patokan gitu ya, kesatuan pengukuran. Terus strategi dan organisasi. Strategi adalah cara mencapai tujuan yang harus diikuti oleh semuanya. Lalu dalam perusahaan ada anggota organisasi dikuasai atau dibawahi oleh manajer tertentu. Nah, ini contohnya, ini adalah struktur organisasi. Di paling atas ini rapat umum pemegang saham, terus komisaris, direktur. Di direktur ini, di bawah direktur ada manajer pemasaran, manajer produksi, keuangan, dan umum. Organisasi adalah rencana pembagian kinerja dari sekelompok orang untuk bekerjasama mencapai tujuan bersama. Dalam arti tempat, organisasi itu tetap atau tidak bergerak, berupa badan usaha dan bukan badan usaha. Dalam organisasi, yang terpenting adalah tugas apa atau what yang harus dilakukan oleh siapa atau who yang bertanggung jawab. Itu. Jadi kan ini ada struktur organisasi. Garis yang ke bawah, atas bawah vertikal ini menunjukkan kemana harus melaporkan, misalnya pertanggungjawaban. Misalnya manajer pemasaran, manajer ini, keempat manajer ini bertanggung jawab atau melaporkan segala aktivitasnya kepada direktur. Sedangkan direktur harus bertanggung jawab dan melaporkan segalanya kepada komisaris, dan komisaris melaporkan kegiatannya kepada rapat umum pemegang saham. Nah, untuk apa sih ada struktur organisasi? Struktur organisasi itu dibuat agar manajer-manajer atau agar orang-orang, sekelompok orang tersebut tahu apa tugasnya dan siapa saja yang bertanggung jawab. Nah, ini pengorganisasian atau organizing yaitu proses, cara, perbuatan pengorganisasi atau mengatur, diatur dan ditentukan tugas pekerjaannya, macam dan sifat-sifatnya, pola kesatuan kerjanya, siapa yang melakukannya, dan lain-lain sebagainya. Istilah kerennya the right man on the right place. Jadi kalau dia kompetensinya di bidang pemasaran, ya ditaruh atau ditempatkan di bidang pemasaran. The right man, orang pemasaran, on the right place, di departemen pemasaran. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Nah, ini tujuan diadakannya struktur organisasi. Terus ada garis-garis itu menunjukkan di mana mereka harus bertanggung jawab, kepada siapa mereka harus bertanggung jawab, seperti itu. Oke. Terus ada yang disebut program. Program itu adalah tindakan yang akan dilakukan oleh siapa, bagaimana, dan di mana. Kalau tadi kan struktur organisasi hanya siapa dan kerjanya apa. Nah, kalau program ini tindakan yang dilakukan apa, oleh siapa, bagaimana, dan di mana. Lebih rinci lagi. Penyusunan program biasa dipengaruhi oleh asumsi, komitmen, dan bidang